sini ya, saya cuma ingin berbagi ya, tentang apa yang telah saya dapatkan. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang mengikuti apa namanya pendaftar sebagai CPP calon guru penggerak. Kemarin ada yang angkatan 6 ya. Alhamdulillah di sini ada satu yang masih berlanjut seleksi ya, Bu Sinta masih lanjut seleksi CGP angkatan 6. Ini yang direksinya kan ada direk. Nah, sebenarnya ini sudah dibuka angkatan berikutnya. Ya, monggo Bapak Ibu kalau ingin belajar lebih jauh lagi, Bapak Ibu bisa mencoba mendaftar ya, di calon guru penggerak angkatan 78 kalau nggak salah, ya 78. Ya. Di antara salah satu materinya yaitu mengenai budaya positif, ya. Budaya positif. Nah, sebelum kita mengenal bagaimana budaya positif, menggali tentang budaya positif, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu tentang filosofi dalam pendidikan. Filosofi dalam pendidikan di sini yaitu ada gambar seorang tokoh. Siapakah beliau? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Siapa beliau? Bapak pendidikan. Bapak pendidikan. Kenapa beliau disebut sebagai bapak pendidikan? Pokoknya karena penggagas dunia pembentuk pertama kali mencetuskan berbagai macam filosofi maupun ide yang sangat brilian ya, yang sampai saat ini sangat patut untuk diterapkan ya. Itulah kesaktian dari Ki Hajar Dewantara ya. Di antara adalah pandangan beliau mengenai pendidikan ya. Di sini yaitu pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak ya, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apakah panjenengan ada seorang pendidik? Ya. Apakah panjenengan sebagai seorang pendidik? Ya. Panjenengan itu mendidik anak atau menuntun anak? Kedua-duanya mendidik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pendidik, kita hendaklah menuntun anak. Menuntun anak itu menemukan apa? Untuk menemukan kodrat-kodrat mereka, jalan hidup mereka. Itulah yang dipesankan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada satu pertanyaan untuk Bapak Ibu. Anak itu kita didik ya, kita tuntun. Anak itu apakah pada awalnya itu merupakan masih lembar polos ataukah lembar sudah ada coretannya untuk panjenengan? Sudah polos ada, apa ada coretannya? Sudah ada coretannya, Pak. Polos apa sudah coretannya? Ada coretannya. Ada coretannya? Ada coretannya. Iya. Iya. Pada dasarnya seorang anak itu bukannya sekedar lembar polos. Kalau masih kita beranggapan anak itu adalah kertas putih polos, tidak ada apa-apanya. Sedangkan yang berhak, yang bisa mengkorek kita, memberikan bulatan-bulatan itu adalah itu kita salah. Dan dari sini kita coba bangun sebuah filosofi yang kita tanamkan pada diri kita. Ya. Jadi tugas pendidik itu bukan memberikan bulatan-bulatan pada anak. Tidak bisa. Karena anak itu sudah punya bulatan tersendiri, alur hidupnya sendiri, pola pikir sendiri. Tapi di situ masih terasa buram. Masih apa? Buram. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik di sini adalah untuk menebalkan guratan-guratan tersebut. Ya, seperti itu. Diibaratkan juga oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa kita seorang pendidik itu diibaratkan seorang petani. Loh kok bisa? Saya guru kenapa kok jadi petani? Diibaratkan sebagai seorang petani itu,
bapak ibu, mungkin di rumah ada yang suaminya bercocok tanam, tetangganya punya sawah ya. Pasti semasa panjenengan menanam padi, gitu. Semasa juga menanam jagung, gimana? Dari situ pertama apa yang kita lakukan? Menanam benih, ingat? Menanam benih. Kemudian benih-benih padi itu nanti akan tumbuh. Itulah seorang anak. Nah, tugas panjenengan adalah seorang petani, yaitu mengiring tumbuh kembangnya anak tersebut. Di mana panjenengan bertugas membersihkan gulma, ya, mencabuti rumput, kadang kita apa? Menyemprot seperti itu. Itu adalah tugas seorang guru. Jadi kita nggak bisa padi kita tanam. Padi itu kemudian kita ubah menjadi jagung. Sakit banget. Tidak bisa. Kita ubah padi itu menjadi cepat tinggi. Tidak bisa karena ada masa waktunya untuk tumbuh. Ya, di situ. Jadi seorang anak itu mempunyai garis-garis yang masih sama. Dan kita lah ya sebagai guru yang berkewajiban untuk menebarkan garis-garis positif. Ya. Tapi di situ juga ada garis negatif. Apakah garis negatif itu perlu ditebarkan? Tidak begitu. Jadi garis-garis positif lah yang ditebarkan. Dan garis negatifnya atau perbuatan karakter jelek itu tetap kita buramkan. Sehingga dari seorang anak itu tetap yang muncul yang kelihatan adalah garis positif. Nah, itu adalah sebenarnya tugas guru itu seperti itu. Jadi kalau kita beranggapan anak itu adalah kertas putih polos, itu kita salah. Ya, kita salah. Dan kita juga tidak bisa menyamaratakan ya dalam mendidik anak. Seperti petani, panjenengan setelah menanam jagung, kemudian sawah berolah lagi untuk menanam padi. Apakah kita bisa cara merawat padi itu kita terapkan pada menanam jagung? Tidak bisa. Seperti itu. Jadi mereka punya garis sendiri. Contoh yang paling mudah, panjenengan mengajari seorang anak untuk menulis, membaca. Apakah satu anak dengan anak yang lain sama untuk bisa membaca? Tidak sama. Karena mereka juga sudah punya garis-garis sendiri. Seandainya anak itu garisnya kertas putih polos, berarti panjenengan bisa satu kelas bisa membaca bareng semua. Itu kalau anak itu adalah kelas polos putih. Sedangkan di situ sebenarnya anak itu sudah punya garis sendiri. Ini sebagai gambaran cara kita untuk mendidik anak seperti itu. Kemudian, nah di sini maksudnya, nah, budaya positif inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak. Ini sebuah budaya yang positif, yang mempunyai sebuah kebiasaan yang baik. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya. Kemudian budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa kewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan guru. Dan kita terlalu memaksa anak, iya kan? Memaksa anak. Untuk yang sebelah sini abaikan ya, ini abaikan, ini lupa untuk saya harus. Sini ya. Jadi kita perlu menanamkan sebuah budaya positif di sekolah, terutama pada anak. Bagaimana kita menanamkannya? Nah, nanti kita memposisikan, kita harus tahu apa kebutuhan anak. Bagaimana posisi kita pada saat membimbing, menuntut anak? Apa yang bisa kita lakukan pada saat kita
menuntut anak. Biasanya kalau kita ada anak melakukan kesalahan, yang terjadi apa? Nah, seperti itu. Itu adalah sebuah sistem yang penghukum. Nah, di sini nanti coba kita pelajari pelan-pelan. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini. Di sini kita coba memahami bagaimana tentang lingkungan positif. Karena lingkungan yang positif nanti itu mendukung budaya positif juga. Di mana lingkungan positif? Yaitu di mana terciptanya sebuah keadaan yang harmonis untuk melakukan hubungan berbalik. Jadi lingkungan yang positif itu adanya hubungan berbalik antara murid dengan murid, murid dengan guru, kemudian guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, guru atau warga sekolah dengan warga masyarakat. Ya, seperti itu. Itu adalah lingkungan yang positif. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah lingkungan Bapak Ibu sudah positif? Belum Pak, karena ada geger-geger terus antara kepala sekolah dan guru, misalnya begitu. Ada geger-geger antara siswa dan siswa. Ada yang sering bentrok antara guru dan guru. Ya, jadi ciptakanlah lingkungan yang positif terlebih dahulu untuk menumbuhkan sebuah budaya yang positif. Juga. Nah, dampak apa yang akan timbul pada lingkungan positif di lingkungan sekolah? Nah, menurut panjenengan semua, apabila lingkungan itu sudah kondusif, lingkungan itu sudah positif dan jelas, terus suasana sekolah itu bagaimana? Nyaman, adem ayem, gitu. Kita kerja merasa betah, merasa. Bahkan saat kita berada di sekolah, malas untuk pulang. Bukan karena lembur ya, bukan karena lembur, tapi apa? Situasi sekolah yang kondusif, yang positif, ya. Jadi kalau lingkungan sekolah itu positif, otomatis kita akan rasa betah nyaman di sekolah. Ya, baik itu kita sendiri maupun pada siswa. Gitu. Siswa juga akan merasa apa? Sekolah itu adalah rumah kedua bagi mereka. Ini seperti itu. Setiap pagi itu mereka pasti ingin berangkat sekolah segera untuk bertemu dengan teman-teman. Mau pulang juga seperti itu. Mereka enggak untuk segera pulang karena mereka apa? Di parkiran, cakap-cakap terlebih dahulu. Di dalam kelas mereka lebih senang bercakap-cakap terlebih dahulu daripada untuk langsung pulang. Ya. Nah, di sini untuk menciptakan sebuah lingkungan yang positif adalah kita yaitu membuat sebuah keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu sama juga dengan kesepakatan kelas. Sama juga dengan kesepakatan kelas. Tapi lebih tinggi keyakinan kelas. Yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak itu akan lebih taat pada keyakinan yang mereka buat sendiri di dalam kelas daripada aturan yang telah dibuat sekolah. Seperti itu. Oke. Kemudian apa tujuan dari keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu satu, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi kita tahu apa yang menjadi keinginan dari seorang anak. Kemudian memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Terus kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Itu adalah tujuan untuk pembuatannya keyakinan kelas. Kemudian
langkah-langkah untuk membuat kesepakatan ya atau keyakinan kelas ini yaitu satu, bertanya dulu kepada siswa tentang bentuk kelas impian mereka. Coba kita bertanya pada siswa, Caca, anak-anak, kamu ingin sebuah kelas itu yang bagaimana? Coba kita mau tanya pada anak-anak itu kita. Oh Pak, saya ingin kelas yang nyaman. Saya ingin kelas yang ber-AC misalnya. Jangan ya seperti itu. Saya ingin kelas yang nyaman, pembelajaran yang menyenangkan. Nah seperti itu. Kita tanya kepada anak-anak. Pasti mereka akan menjawab. Ya, oh aku pengen seperti itu. Kemudian bagaimana cara mewujudkan impian tersebut? Lalu kita coba counterbalikkan kepada anak. Misalnya seorang anak itu apa? Bilang, Pak saya pengen lingkungan kelas ini jadi bersih, nyaman. Boleh kita counter lagi kepada anak, kita kembalikan. Ya, misalnya, ya, Sinta, tadi kamu bilang pengen kelas yang bersih. Terus bagaimana cara kita untuk menjadikan sekolah itu yang bersih? Kita kembalikan seperti itu. Mereka pasti bilang, yaitu dengan menjaga kebersihan bersama-sama atau membuang sampah pada tempatnya. Nah, itulah yang kita catat sebagai keyakinan kelas. Yaitu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, seperti itu. Itu bukan sebuah keyakinan. Kenapa? Karena sudah disepakati bersama. Itu adalah sebuah keyakinan. Nah, di sini juga kita diharapkan untuk mengetahui, ya, yaitu 5 dasar kebutuhan manusia, terutama kebutuhan anak. Di mana seorang anak itu yaitu mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, hubungannya dengan psikis ya, fisik, butuh makan dan lain sebagainya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Apakah anak butuh kasih sayang kita? Iya. Butuh ya, butuh. Kadang mereka apa? Mencari sebuah perhatian, tapi perhatiannya salah. Ya, salah. Mereka suka berbuat aneh-aneh supaya diperhatikan oleh gurunya. Nah itu pada dasarnya anak seperti itu biasanya. Dan mereka juga ingin merasa diterima di sebuah komunitas. Itu komunitas sekolah, ya seperti itu. Mereka pengen dihargai oleh guru. Kemudian kebebasan. Di sini seorang anak itu sebetulnya pada dasarnya tidak mau dikekang itu. Mereka ingin bebas menentukan gaya hidupnya, gaya belajarnya, ya seperti itu. Kemudian lagi kesenangan. Nah ini pasti anak itu pasti ingin belajar dengan senang, ya merasakan senang. Kadang kita selingi dengan apa? Jel-jel gila, jel di kelas, ya seperti itu, supaya mereka lebih senang. Kemudian penguasaan. Nah ini apa nih? Jadi seorang anak itu sebetulnya pada dasarnya ingin diberi pengakuan bahwa mereka bisa terhadap sesuatu. Nah, jadi apabila seorang anak itu bisa, coba pandang sedikit memberikan apa perhatian kepada mereka. Mereka apa? Pasti akan lebih bangga, lebih senang. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, sini ada video ini tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Coba kita simak sebentar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
enak ini mungkin cara bicaranya ini. Dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pembudidaya yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Brewster, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku Kalian pernah seperti itu? biasanya adalah Oh, tahu mau mandi. yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Brewster, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan biologis masuk lah itu. Juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, Kalah, dan papan. kalah dan ya. penting. Ada wis. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka Termasuk datang ke sekolah kejujuran. dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Pandi. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung.
berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung. Kemudian di sini adalah 5 posisi kontrol ya, Bu. Ini 5 posisi kontrol apa yang dimaksud itu? Yaitu 5 posisi kontrol kita dalam menangani anak. Ya. Dalam menangani anak. Nanti pendengar bisa menentukan sendiri. Oh, ternyata posisi kontrol saya masih di sini, saya di sini, saya di sini. Itu 5 posisi kontrol kita dalam menangani anak. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, bocah melakukan kesalahan, dia langsung kita respon. Ya biasa seperti itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Nah ini sedikit lebih lagi. Anak itu tadi celok, yang ngepole kok gini, nah seterusnya lebih lagi. Kemudian sebagai teman. Di sini posisi seorang guru itu tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasif. Jadi kontrol didatangkan. Tolong dibantu bapak ya, kamu jangan pernah melakukan hal itu lagi ya. Nanti bapak dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi kita mau posisikan diri sebagai teman. Kemudian pemantau, yaitu di sini posisi kita adalah memantau, berarti mengawasi. Terus bocah sing dapat seperti itu. Dan posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya. Kemudian mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Inilah yang baik. Dan bagian belakang ini. Jadi kalau bisa posisi panjenengan tempatkan pada posisi manajer. Kenapa? Karena biasanya anak kalau kita hukum, besoknya pasti apa? Kembali lagi, balik imannya. Jarang kapok ada saya. Kita simak sebentar aja videonya. Itu posisi kontrol. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat Contohnya. Yang dibuat contoh-contoh. Yang ini telek dulu nih. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan Di sih sini kamu guru udah tidak terlambat? memberikan kesempatan murid untuk menjelaskan alasannya mereka. saya Dasar pemalas. Langsung. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Angel. Kamu beli lapangan basket. Angel. Mama. saya harus beli lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula?
Posisi penghukum Itu tidak akan biasanya memberikan berbicara konfirmasi dengan jawaban. nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Dendam dengan gurunya biasanya seperti itu. Bukan guala nah, akan terekam di memori mereka. Galak-galak ya. Ini posisi kedua. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang bertegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini beda lagi posisi teman orang ini. Jadi guru itu berposisi sebagai teman pada saat anak melakukan kesalahan. Naren, Sakna lanjut. Aduh. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa mengamalkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersidah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemerintah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Naren! Aduh. Itu lagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, Dibantu untuk mencari solusi. ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi yang akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling Kira-kira menurut Bapak Ibu posisi mana yang paling ideal? Terakhir. Yang terakhir. Terakhir apa? Manajer. Posisi manajer. Itu yang kelima. Posisi manajer. Ya, itu dari kita ke anak itu jangan terlalu keras. Kita coba dia sadarkan bagaimana kesalahan mereka. Kemudian kita bantu dia untuk menemukan solusi untuk memecahkan masalah mereka. Dengan seperti itu maka akan timbul sebuah motivasi intern. Ya. Motivasi intern ya motivasi yang datang dari diri murid itu sendiri. Ya. Jadi kita dapatkan setelah ini nanti kita coba meredam emosi ya, untuk menangani murid-murid yang melakukan sebuah pelanggaran. Nah, di yang tadi ada 5 posisi kontrol. Kemudian di sini adalah menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi.
Yaitu segitiga institusi dan adalah menstabilkan identitas siswa atau murid yang melakukan sebuah pelajaran. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita nggak harus, misalnya siswa melakukan sebuah kesalahan, kita ambil sisi positifnya. Kita ambil sisi positifnya, jangan langsung perbuatan salah, jangan dilakukan lagi. Jadi kita ambil, kita gali sisi positifnya. Di mana nanti pada 3 menanyakan keyakinan. Jadi siswa itu apa? Akan mengembangkan sisi positif dari yang mereka lakukan tadi, yang kesalahan itu. Ya. Di sini saya ambil contoh video saya sendiri. Coba praktek. Udah ya diputar, alhamdulillah. Menstabilkan identitas kita nggak langsung melakukan siswa itu salah, tidak, ya. Jadi itu biar masa tenang dulu, tidak masa takut. Jadi kita lakukan validasi tindakan. Jadi mengapa siswa itu melakukan hal tersebut? Pasti mereka punya sebuah alasan. Ternyata dia mempunyai alasan bahwa dia itu apa? Ingin menjadi pilot sehingga dia bermain pesawat-pesawat. Terus memang bagus terkait kamu kamu sendiri, kan? Ada juga yang bisa menjadi baik namanya. Kenapa? Karena kita pikir siapa dulu muridnya, kita siapa murid, kita mandi gitu ya. Sudah berhasil. Tapi dari sini kita pada saat kamu bermain apa namanya pesawat-pesawat jalan itu kamu itu pada waktu makan. Sebenarnya kalau kamu merasakan itu pada saat pelajaran, menurut kamu di sini menanyakan keyakinan siswa tentang apa yang akan menjadi perbaikan mereka. Apa yang dilakukan? pada saat mengajar ya, di sini dia akan berusaha kembali lagi pada kesepakatan pasukan. Maka yang nomor 2 ya, kesepakatan pasukan itu apa? Saling menghormati sesama. Jadi di sini dia akan nanti ke depannya menjadi anak yang
cari waktu yang baik. Tidak salah kalau kamu bersama guru dan sedang mendengar saya. Ya, dan setelah terima kasih kemudian telah istilah sekarang kamu bisa kembali. Iya, akan membahas ya. Sebenarnya adalah sebuah praktik tentang segitiga restitusi, yaitu di mana ada langkah menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi salah bukan salah, tapi kita cari alasan mereka melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan, kembali lagi keyakinan kelas agar mereka mau merubah dan termotivasi merubah dari diri mereka sendiri. Tidak harus, wih, wujud mereka, terang itu. Ya, jadi ini diharapkan kita nanti dalam menangani siswa-siswa yang melakukan pelanggaran itu kita coba kita tenangkan diri dengan kita berposisi sebagai manajer, ya. Kemudian kita melakukan 3 tahapan segitiga restitusi guna nanti bisa terciptanya sebuah budaya positif di sekolah. Nah, terima kasih. Alhamdulillah. Babak pertama sudah selesai, bagi babak kedua. Yang PRM. Mungkin dari sini mungkin ada pertanyaan dari Ibu mengenai budaya positif. Alhamdulillah. Mungkin kalau Bapak Ibu masih penasaran, monggo Bapak Ibu ikut daftar dalam cek itu. Ya, dalam guru penggerak yaitu angkatan 7 dan 8. Ya. Gambarannya memang wah Bapak Ibu, tapi apa? Santai. Dimana kita nanti bisa berbagi, saling sharing dengan teman-teman dari sekolah lain, bahkan dari kabupaten yang lain. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Kita dapat pengetahuan baru bagaimana cara mengajar dan lain sebagainya. Moga mau dibuka, nanti Bapak Ibu bisa cek di SIN PKP masing-masing. Dari sini babak pertama saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.